Lah, sinyalnya menghilang. Oh, udah jelas kok, Mas. Jelas kok suara jenengan. Halaman berapa Mas cerita tadi? Putus-putus di tempat kami. Oh, suaranya putus-putus. Iya, ini sudah lumayan stabil, Ustaz. Hmm. Halaman berapa Mas Baru terakhir kita? 46. Oh, baru 46. 46. Ada berapa orang ini yang hadir Mas? Gitu. Baru 5 Ustaz. Kalau lihat. Hmm. Coba di waro-waro di grup Mas. Gitu. Ya, 46 ya. 46. 4 orang ini nggak mau masuk, belum masuk ya? Ya, siapa ini yang udah masuk? Saat Yunus, gimana kabarnya? Saat Nur Arifin, kok gelap sekali? Engkau jadi cahaya dalam kegelapan. Karena tak ambil lampu dulu, Sat. Oh iya, mati lampu atau gimana di situ, Saat Nur Arifin? Anu kelihatannya anu, Sat. Hmm? Ini kamera laptopnya Oh, memang gini. Biasanya pakai pakai HP. Kalau HP lumayan bagus. Ini no. lampu, Sat. Anda punya lampu, Sat. Oh, iya. Ustaz, kalau sebelum dimulai, boleh tanya, Ustaz. Boleh, boleh, Perihal boleh. yang kasus itu. Kasus apa? eh Saat bin Zubair atau Saad bin Hmm? Said bin Jubair atau Said bin Musayyab Yang masalah apa? yang tanda kutip melawan Hajjaj bin Yusuf. Oh, Abdullah bin Zubair. Nah, pertanyaannya kenapa Tidak para melawan ulama itu. itu tidak kata lalu disebut apa, Ustaz? eh, Abdullah bin Zubair itu kan memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan karena itu pas habis Yazid, itu kan sempat kosong itu. Nggak langsung sepertinya. Seingat saya loh. Oke. Nggak sempat kosong. Kemudian dia kan ya banyak yang belum berbaiat ke Abdul Malik bin Marwan. Marwan ya. Belum Nah, banyak yang berbaiat. Jadi kondisinya seperti kondisi Muawiyah sama Ali gitu. oh, Muawiyah kan tidak memberontak karena dia belum terikat baiat. Itu belum apa terikat. Ustaz? Yang kasusnya Ustaz, yang halaman 32 yang eh Fikuruji Sa'di Sa'idin ibni Jubair itu, Ustaz. Halaman Halaman 32 32. yang
beliau ini mu'alif menyebutkan beberapa zalahnya para ulama salaf itu. Sebentar. Terus disebutkan masing-masing. Jadi ada dua, ya minimal ada dua sudut pandang lah gitu. Nah, Ustaz. Kan ada yang memandang ya kasusnya itu memang kosong, berarti belum terikat gitu. Sehingga Oke. itu bukan khuruj 32 ya. Itu bukan Oke. khuruj. Khuruj itu kan setelah dakhala, setelah dukhul. Itu belum dukhul fil bai'ah. Oh, oke, oke. Khuruj itu kan ba'da dukhul gitu. Kalimat yang mana nggih? 32. Ah, di paragraf wakadalika man ba'dahum nanti terus baris 1, 2, 3 baris keempat Ustaz. Mm-mm. Kama huwa ma'ruf. Baris ketiga di akhir kama Kama huwa ma'rufin ma'rufun. fi khuruj Sa'id bin Jubair wa ghairihi Nah, alal Ustaz. hajat. Oh, kalau Nah, Sa'id nah. bin Jubair ini memang khuruj kan? Iya, kan memang khuruj. Kan ngikuti siapa? Ini kan kasus Ibnu As'as. Nah, Fitnatu Ibnu As'ad. Kalau Abdullah bin Jubair kan beda. Kalau Sa'id bin Jubair ini khuruj. nah. Nah, kemarin kalau Tapi nggak para salah, ulama tidak ada yang menyebut beliau, maaf, tanda kutip khawarij tidak ada Ustaz ya. nggak ada. Kan khuruj kan bisa khawarij, bisa burot. Heeh. Gitu. Kan kalau untuk hajat sendiri kan vonis kafirnya diperselisihkan oleh tabi'in. Hmm. Jadi kalau hajatnya itu kafir ya enggak Pak, ya Sa'id bin Jubair enggak masalah gitu. Kan khut kepada kafir. Kemudian yang kedua kalau nggak salah pas waktu dars itu ini saya menyimpulkan itu. Yang pertama anggap, menurut Sa'id bin Jubair al-hajat kafir. Selesai kan? Jadi kalau kafir itu boleh kita khuruj Ustaznya. Iya, ya Oh ya. istihad beliau gitu. Nah, anak kemarin baca di Islam webnya Syekh Saleh Munajid, Mm-mm, nukil pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, ya mm-mm. taat itu hanya kepada pemimpin yang muslim. Jadi kalau dia kafir secara tidak ada apa mawani untuk ditakfir ya boleh untuk khuruj itu jawabannya Syekh Betul, ya Saleh betul. Utsaimin Ustaz. Ini Iya, betul Ustaz ya? iya. Gimana itu Ustaz? Terus Gimana yang, Ustaz? Konfirmasi itu aja. iya, terus yang Oke. kedua itu kita anggap khotok, khotok Hmm. yang layu tabak tidak diikuti. Kemudian yang ketiga itu pendapat Ibnu Hajar di Tahdhibut Tahdhib. Bahasanya Hmm. kebolehan khurut ala Sultanil Jair adalah pendapat Ba'du Salaf. Qabla istiqrarul ijma'. Jadi di masa tabi'in itu khilaf. Hmm. Baru ada ijma' setelahnya. Hmm. Gitu. Nanti kalau pakai pendapat ini, pakai pendapat ini, kalau pakai pendapat yang ketiga nanti ada perselisihan dari sisi usul fikih. Al-ijma' ba'dal khilaf. Itu kekuatan ijma'nya bagaimana? Itu akan ada dua pendapat juga. Kalau ada khilaf di masa salaf ya ijma' setelah itu nggak teranggap. Nah, gitu. Hmm. Kalau pakai itu kan ya lebih longgar lagi. Bukan. Lebih longgar lagi kalau ini. Kalau pakai kaidah usul fikih demikian. Kalau ada khilaf di masa salaf, khilaf setelah ijma' setelahnya tidak teranggap. Nah, nanti kemudian ada kaidah usul fikih yang mengatakan ya kalau istaqarral ijma' ba'dal qardis salaf ya, wajibat tibauhu. Nah, ini nanti nanti akan ada konsekuensi pendapat yang beda. Gitu. Sudah kohos Pak Oka. Iya, jazakallah khairan, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Udah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, udah jam 8.13. Assalamualaikum Ustaz Afan.
Baru nyampe Ustaz. Oh ya ya, Tadi masih di malish luar. malish. Jazakallah khair. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatal fudala rahimakumullah. Al Hasan Al Basri rahimallahu taala mengatakan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Fal ilmu fil qalbi fahuwa al ilmu an-nafi. Ilmu yang masuk ke dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu ala lisan fahuwa hujjatullah ala ibni Adam. Namun ilmu agama yang bentuknya hanyalah pintar dalil, tidak masuk ke dalam hati, tidak memperbaiki kualitas hati, tidak menjadikan orangnya memiliki hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang tawadhu, maka itu ilmu yang berbahaya, ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang berbahaya karena dia adalah hujatullah ala ibni Adam. Dia adalah hujah Allah nanti di akhirat pada manusia. Kenapa melanggar aturan-aturan Allah dalam keadaan sudah tahu. Oleh karena itu, al-ikhwa afdhala, kita kembali lanjutkan kajian kita mudarosah, belajar bersama, membaca kitab Ma'alim al-Wasatiyah wal I'tidal, karya Syekh Abdul Hasan al-Ma'ribi, hafizallahu ta'ala wa atala umrahu fi ta'atin wa afiatin. Kita sampai pada halaman berapa tadi? 4. Berapa? 43 ya. 43. 46 Ustaz. Sekarang bagian asalis. Ya, kita masuk pada ini ma'lam yang ketiga. Ma'lam yang ketiga kata beliau adalah al-istiqrar, stabilitas, stabil. Wasabatu alal haq, kokoh di atas kebenaran. Ini kosakata yang direbutkan oleh banyak orang ini, kokoh ini. Masing-masing pingin jadi sahabat alal haq gitu. Ya, dan dinilai kalau orang itu sahabat alal haq itu dianggap oleh banyak orang itu manakala keras gitu, pendapatnya yang berat-berat gitu. Demikian anggapan sejumlah orang. Ya, padahal ya tidak demikian. Mengikuti al-haq itu sendiri. Wa ada mutanakul dan tidak berpindah-pindah. Ya, silakan Mas Ridho. Ikra. Tidak ada suaranya, belum masuk. Mic-nya dibuka. Assalamualaikum. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala. هذه العقيدة قائمة على أن النقل الصحيح لا يعارض العقل لا يعارض العقل الصريح والذي تشهد له الفطرة السليمة وأما غيرها من المناهج فهي مجموع أوهام وتخرصات تعمل الفطرة وتبلد العقول وبقدر انحرافها ومخالفتها للمنهج النبوي بقدر ما يكون تأثيرها السيء على أهلها وأتباعهم عبر القرون والأجيال. Hasbuk. Hadil akidatu, akidah al-sunnah itu qaimatun, tegak di atas prinsip bahwasanya an-naqla as-sahih, dalil nakli yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih, la yu'aridu, tidak akan berlawanan dengan al-aqla as-sharih, akal sehat. Terjemah bebasnya demikian ya. Kalau terjemah letterlocknya kan nggak enak. Akal yang jelas kalau itu betul-betul akal. Karena ada dianggap akal padahal bukan akal. Cuma dianggap saja. Tapi terjemah bebasnya praktis dan tidak salah adalah ya akal sehat. Dan walladzi tashhadu lahu,
Dan ini adalah satu prinsip yang dibenarkan oleh al-fitratu as-salimatu. Fitrah yang masih waras. Wa amma ghairuha minal manahiji, adapun manhaj atau metode berkeyakinan yang lain atau akidah-akidah yang lain adalah kumpulan auhamin, anggapan, watakharusotin dan tebak-tebakan. Kalau akidah Ahlussunnah itu dibenarkan oleh fitrah, kalau yang lainnya kata beliau membutakan fitrah dan tuballidul ukula dan membuat bodoh akal. Babi qadr dan berbanding lurus. Inhirafiha penyimpangannya. Hanya kembali kemana, Mas Ridho? Eh, Kembali kemana? Manahij jadi. Manhaj ya. Manhaj di sini ya akidah lah. Wa mukhalafatiha penyimpangan akidah-akidah tersebut pada manhajun nabawi. Jalan kenabian. Itu biqadri berbanding lurus dengan ta'athiruha as-sayyi. Pengaruh dari akidah-akidah tersebut ala ahliha. Kepada orang yang memeluknya. Wa atba'ihim. Dan para pengikut-pengikut mereka. Himnya kembali ke ahliha ya. Abral kurun. Sepanjang berbagai generasi. Wal ajyal. Kurun jamak dari koron. Koron itu punya dua makna, bisa artinya 1 abad, 100 tahun, dan bisa artinya generasi. Dan yang dimaksud di sini adalah generasi. Karena lanjutnya adalah wal ajyal, jamak dari jil, artinya generasi. Itu maka akidah Ahlussunnah itu tidak berlawanan, itu punya prinsip dalil nakli Al-Quran dan hadis yang sahih tidak mungkin berlawanan dengan akal sehat. Artinya, ya ahlu sunnah itu mestinya mikir, pakai akal. Nah, pakai akal. Dan itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ya, diperintahkan untuk menggunakan akal, untuk mikir. Ya, maka menggunakan akal satu hal yang terpuji dalam syariat. Banyak ayat Al-Quran yang memujinya. Dan yang mematikan akal itu doktrinasi dan taklid. Ada dua yang paling pokok mematikan akal. Sehingga orangnya tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran untuk banyak menggunakan akal pikiran. Doktrinasi, mau didoktrin, mau menelan doktrin, ya, dan ya taklid. Ya, yang taklid yang dimaksudkan adalah taklid buta, ya taklidul a'ma. Itu yang mematikan akal. Kemudian dibenarkan oleh fitrah yang sehat. Lanjut, Ustaz Nur Arifin. Qala hafidhahu ta'ala, fangdur kam hiya asar ru'usil firaqi dhalati fil ummati abrat tarikhi fakam saddat unasan an sabilillahi wa kam araqat minad dima'i wa mazzaqat minal a'radi wa annabat minal amwali wa baddadat minal juhudi wa taqati wa kam sallatat minal a'da'i ala biladil muslimina wa dima'ihim wa amwalihim wa izzihim wa amnihim Hasbuk. summa ba nah, Hasbuk. Fangdur maka lihatlah. Ya, lihatlah itu ya pakai mikir ya. Orang tidak akan bisa melakukan perintah ini kalau dia tidak mau mikir. Dan tadi orang itu tidak bisa mikir kalau dia tertelan doktrinasi atau dia terkena penyakit taklidul a'ma. Fangdurkan betapa banyak ia
athar ru'usil firaqid dhallah, jejak dari para tokoh-tokoh aliran-aliran sesat di tengah-tengah umat Islam abrol kurun, ya, dalam lintasan zaman dan generasi. Kam soddat. Betapa banyak para taknya kembali kemana ini saat Nur Arifin? Kemana? Yang lain silahkan jawab. Ajibu ya jamaah. Asar. Asar, Us. Asar. Iya, Asar. athar. Hmm. Atau ru'us. Athar bisa. Ya, fakam maka soddat betapa banyak jejak atau boleh juga ru'usul firaq itu soddat menghalangi sejumlah orang dari jalan Allah. Jalan Allah di sini kebenaran. Jadi harus tertarik sama kebenaran gara-gara mereka jadi nggak jadi. Betapa, betapa banyak hal tersebut kemudian menyebabkan araqat minad dima. Ini menumpahkan darah. Pemazaqat dan mencabik-cabik minal a'rad kehormatan. Ya, betapa banyak para tokoh-tokoh firqah dhallah, orang yang punya paham yang sesat, dan semua orang yang punya paham sesat ini tentu menyangka dirinya berada di atas kebenaran. Dengan fatwanya, betapa banyak ada orang yang dibunuh. Karena dia mengeluarkan fatwa halal darah fulan. Karena dia sudah murtad, dia sudah kafir misalnya. Atau mazzaqat minal a'rad. Gara-gara tokoh-tokoh ini, maka betapa banyak kehormatan nama baik dicabik-cabik, dihina, dicaci maki, dijelek-jelekkan, dijadikan sebagai difitnah, gitu. Dan itu gara-gara siapa? Ru'us. Nih. Karena orang yang punya pengaruh, pintar ngomong, berkarisma, ketika dia gunakan itu untuk kesesatan, ya luar biasa. Boleh jadi orang itu orang yang baik, namun karena nggak dicocoki sama si Ru'us, maka dihabisi kehormatannya, dicabik-cabik, ini, dihancurkan, ya dibunuh karakternya, istilah sekarang. Wa baddadat minal juhudi wan nabahat minal amwal, merampas harta. Karena dianggap sudah murtad, sudah musyrik, maka harta orang murtad itu kan jadi fai. Itu jadi seperti ghanimah. Maka dirampas. Wabat dadat dan membuat menghancurkan dan membuat sia-sia al-juhud, berbagai macam jeripayah, watokot, dan berbagai macam kemampuan. Maka usaha orang-orang yang berada dalam kebaikan, membangun umat, berkarya untuk umat, bahkan untuk kemanusiaan dihancurkan. Dengan alasan, wah ini alat untuk menyebarluaskan kesesatan, kata Ru'usul Firaqid Dhallah. Maka diubah abik saja. Wah ini rekaman pengajian itu, pengajian mengajarkan kesesatan. Hapus saja semua, misalnya kan seperti itu. Itu kan juhud itu. Berapa banyak itu duit yang dikeluarkan, waktu, macam-macam dikeluarkan. Apa ini nanti eh, bikin banyak orang sesat gitu kan. Nah, itu gara-gara si tokoh-tokoh keblinger. Badadab nal juhudi wa taqat. Boleh jadi ada gedung yang dihancurkan, dibakar, dan sebagainya. Wakam salatat dan betapa banyak ini berdampak musuh salatat menindas negeri kaum muslimin. Kenapa? Ya karena
ribut, lemah kekuatannya, orang musuh di sini kan orang kafir. Orang kafir bisa masuk. Artinya menguasai negeri kaum muslimin, kemudian harta mereka, darah dan harta mereka, dan menghancurkan kemuliaan kaum muslimin dan rasa aman kaum muslimin. Nah, ini. Kemudian sebelum lanjut, kita i'rab dulu ini. Satu kosakata. Arokot. Nah, Pak Arifin, arokot coba di tasrif, Pak, lu istilahinya. Jadi Ustaz, Wazannya dulu. arokat ya Ustaz ya. Iya, apa wazannya, Pak? Ini wazannya af'ala Ustaz. Iya, coba fa'ala. Nah, Ustaz, af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun. Iya, Araka aroko, yuriqu terus iraqun, muriqun muraqun. irokotan, Araka yuriqu iraqatan, muriqun muraqun. iya, Ariq la turiq, iya. muraqun muraqun. Mukromun, ya, murokon, ya. Terus lugawinya ini, Pak Oka, Ya Ustaz, yuriku. aroko, madi dulu. Yuk, dari madinya dulu ya Ustaz ya. Betul. Arok, aroko, aroku, arokos, arokota, arok, nah, Arokna, yaknya jadi hilang. Arokna, arok, nah, arokota, arokotuma, aroktum, arokoti, arokotuma, arokotunna, aroktu, arokna. ya, mudoreknya satroni. Yuriku, yurikoni, yurikuna, turiku, turiku, turikoni, yurikna, turiku, turikoni, turikuna, turikina, turikoni, turikna, uriku, nuriku. Nah, kemudian amarnya Hana. Amar cuma 6 kan, tasrif. Iya. Lugawi amar. Aroko yuriku. Urik, Hmm. uriko, Nah, amarnya gimana? aroko yuriku, uriku. Hmm? Ah, Diistilahinya Urik. dulu. Aroko yuriku, yuriku irukoni. Gampangannya pakai Uriku, Ustaz. akoma. Urik, Hmm? urik, uriko, urik, Urik. Kalau pakai akoma urik, coba. akoma yukimu. Akoma Hakim, yukim, ikomatan, terus amarnya hakim, hakim. Nah, hakim, hakima, hakim, ya. hakim, Atau coba hakim dulu, coba. Hakim dulu, coba. hakim, Tasrif hakima, amarnya. hakim, Hakim, hakima, hak- hakim, hakima, hakimu, hakimi, hakim, hakima, sudah sampai hakimu tadi. Ulangi, hakimu, ulangi. hakim, hakima, hakimu, hakimi, hakima, hakimta, Hakimna. urik, uriko, uriku, Di ini. Jangan jadi hakimna. hakimna, Ya, ulangi coba. Hakimu. Hakim. hakim,
akima, akimu, akimi, akimta. Akimna, Akimna, diulangi coba, diulangi akimna. lagi. Akima, akimu, akimi, akimna. Ya, coba jadi Arik. Terus yang Nih, sekarang Arik. eh Tadi kan contoh aja. Arik, Nah, Ariku, kok Ariku? Arika, Ariku, Ariki, Kok Arika? Kok jadi Kaf? Ariko, Nah, diulangi coba. Arik, Ariko, Ariku, Ariki, Ariko, Arikna. Nah, ahsan tuh. Diulangi coba sekali lagi biar lebih lancar. Arik, Ariko, Ariku, Ariki, Ariko, Arikna. Ahsan tuh. Ya, kita lanjutkan. Ya, Yunus. نعم أستاذ أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ثم بعد ذلك جاء الأتباع أو خلفهم فكفروا أسلافهم أو ضللوهم وتمزقوا فرقا وأحزابا كلما جاءت أمة لعنت أختها وما Ya, summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu datanglah al-adba. Adba di sini jamak dari apa? Saat Yunus. Jadi tabi'un atau taba'un? Ya, tabi ya. Tabi'un. Tulisan ini, adba ini harus diperhatikan ya cara bacanya. Bisa adba, di posisi yang lain bisa bacanya ittiba. Gitu. Tulisannya sama antara adba atau ittiba. Au khalafuhum atau pengganti mereka. Untuk pengganti itu ada dua kosakata. Bisa kholafun, bisa kholfun. Lamnya disukun. Kalau lamnya disukun, kholfun itu artinya pengganti yang jelek, pasti jelek. Tapi kalau kholafun, lamnya di fathah, itu hanya pengganti. Netral. Bisa pengganti tersebut jelek, bisa baik. Ya, tergantung nanti keadaan si pengganti. Nah, fakafaru aslafahum. Lantas mereka kafirkan para pendahulunya. Audhallaluhum atau minimal disesatkan. Watamazzaku dan mereka pun bercerai-berai menjadi firqan wa ahzaban. Ahzaban berarti kurang alif ya cetakannya ya. Secara cetakan kurang alif. Jadi berbagai macam kelompok dan kelompok. Setiap kali datang satu kelompok generasi itulah anak ukhtaha. Dia melaknat generasi pendahulunya. Ini kutipan ya. Ini kutipan dari ayat Al-Quran tanpa ditegaskan. Kalau ada kutipan tanpa dari ayat atau hadis atau syair dalam sebuah teks prosa tanpa penegasan kalau itu kutipan, itu dalam ilmu balaghah namanya apa Pak Arifin? Namanya iktibas, Ustaz. Namanya iktibas. Ini la'anat ukhtaha ini surat apa? Surat Yunus? Atau silakan ada yang lain bantu searching di Google langsung qala ta'ala la'anat ukhtaha gitu. Nanti muncul. Al-A'raf. Hmm? Al-A'raf. Al-A'raf ayat berapa? Saat Roni? Aduh, ayatnya 38 Ustaz. 38. Bacakan saat Yunus. قال الله تعالى قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها
Nah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Itu tentang penghuni neraka. Nah, kemudian selanjutnya Hana, silakan. Hana. Afwan, Ustaz, nanya sedikit, Ustaz. Ya, gimana? Ana lupa yang tamazzaku firaqan itu, yang ana lupa firaqannya jadi apa, Ustaz ya? Kan dia Hmm. lazim kan ya? Putus. Ya, Tamazzaku menjadi apa? Tamazzaku menjadi berpecah belah gitu. mungkin jadi hal. Terus kemudian itu pakai takwil. Firqan ay mutafariqin. Oh, Hal kan harus isim fa'il atau isim maf'ul gitu ya. iya. Nah, jadi nanti ditakwil menjadi mutafariqin. Hmm. Itu misalnya ahzaban mutahazibin. Mungkin demikian. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ana. Oh iya, Ustaz. Tadi kayaknya putus-putus, Ustaz. Jadi enggak dengar, Ustaz. Ya. Ahsanallahu Qala qala al-musannifu hafizahu ta'ala, yang wa ama itu, Ustaz ya. Ya. Wa wa amma ahlus sunnati al-qa'imuna biha haqqan fahum ahlul ijlali li salafihim wa ina ikhtalafu Wa ini ikhtalafu. ma'a ba'dihim fi ba'dil ijtihad wa in ikhtalafu ma'a ba'dihim fi ba'dil ijtihadati li'anal usul al-amata tajma'uhum wa ittisalahum bima alaihi salafuhum dobito yadbitu ijhadatihim Ijtihadatihim. Nah. fala Ya. yakhrujuna An. lanjut Ya. Sampai fala situ. fala yakhru ya Fala yakhrujuna. khalas Ustaz. Fala yakhrujuna an Oh, ijma'ihim. fala yakhrujuna an ijma'ihim. Nah, kemudian wa amma ahlu sunnati adapun ahlu sunnah, dan ya ahlu sunnah ini nama yang sangat manis direbutkan oleh banyak orang. Maka beliau masih katakan al-qaimuna biha haqqa. Yang tulen ahlu sunnah. Nah, ini juga masih direbutkan oleh banyak orang ini. Ahlu sunnahnya diperebutkan karena banyak yang klaim ditambahi lah. Al-qaimuna biha haqqa, yang betul-betul ahlu sunnah, yang menegakkan ke ahlu sunnahannya, yang tulen ahlu sunnah, yang sejati. Ini juga diperebutkan oleh banyak pihak ini. Ini juga label yang manis gitu. Masing-masing pihak mengatakan dia yang ori, yang lainnya imitasi. Ya, yang dia asli, yang lainnya itu aspal. Ya, asli, palsu gitu. Ini. Dan ala kulihal yang jadi parameter adalah kenyataan. Kalau klaim mau ahlu sunnah itu ajang, itu uang klaim itu. Itu alun-alun yang luas itu. Pada ngeklaim al-qaimun nabi haqqo itu juga kemudian ini tarik tambang itu ya. Ini masing-masing pihak. Namun tarik tambangnya bukan dua sisi itu. Boleh jadi tambangnya itu banyak itu. Semuanya mengatakan kami adalah al-qaimuna biha bi akidati ahli sunnah haqqan kan. Semuanya bilang kami ini asli, kami ini ori, yang itu imitasi gitu. Ya, dalam masalah ini ya buang jauh-jauh itu semua gitu ya. Yang jadi parameter realita. Masing-masing kita nanti akan bertanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri. Gitu. Itu ahlu sunnah bukan stempel yang dimiliki oleh si fulan wa alan. Fahum maka mereka, namun ciri ahlu sunnah ini loh. Fahum, yang lebih urgen ini. Ciri ahlu sunnah.
Kalau ciri ahli bid'ah tadi, generasi belakangannya itu hobinya menyesatkan pendahulunya. Bahkan mengkafirkan, minimal menyesatkan. Yang datang belakangan. Maka para mubalik, pembawa Islam, masa sebelumnya itu ya kalau tidak dikafirkan, dimusyrikan atau dibid'ahkan. Atau disesatkan. Nah, tapi kalau ahlu sunnah itu sifatnya beda. Meskipun ini bukan parameter ahlu sunnah ya, ini karakter saja. Bukan yang jadi tolak ukur ahlu sunnah. Tapi ini sifat ahlu sunnah. Maka mereka itu ahlu ijlalin li salafi. Mereka itu menghormati pendahulunya. Pendahulu yang dekat itu generasi gurunya. Gurunya, 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 dan seterusnya. Dan kemudian nanti ujungnya adalah para pembawa Islam di negerinya, gitu. Ya, bahasa kita ya kalau di konteks Indonesiaan ya nanti Wali Songo, para mubalik-mubalik masa silam. Ya, mereka dengan segala plus minusnya dan mereka lebih banyak plusnya karena jasanya yang besar untuk negeri ini, ya, mereka ini dimuliakan. Tidak kemudian, wah pokoknya kita yang sekarang inilah Ahlussunnah Tulen, Wali Songo dan yang lainnya itu sesatnya banyak gitu. Sufi sesat gitu. Semangatnya bukan seperti itu. Ya, semangatnya realistis dan kadar keahlussunnahan itu nanti di masing-masing zaman beda. Di masing-masing zaman tuh beda. Karena ini tergantung ilmu, tergantung penyebaran ilmu, akses buku, dan seterusnya. Dan percepatan informasi itu mempengaruhi. Seperti kalau di negeri kita yang disebut Wahabi zaman dulu, di era kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, itu kalau yang dianggap Salafi alaman dari Salaf zaman dulu, itu kayak Hamka dan yang lainnya, itu Salafi alaman Haji Salaf. Tapi boleh jadi di bab asma wa sifat tidak seketat, serigid, seposesif ya, seketat nah, generasi sekarang. Sehingga kalau pakai parameter sekarang, maka model Hamka atau yang lainnya, wah itu sudah jadi ya, kalau belak-belakan sebagainya akan mengatakan sesat. Nah, punya sesat dalam bab asma wa sifat. Bisa. Padahal ya parameter keahlusunnah, kadar keahlusunnah itu tidak sama di setiap zaman. Nah, maka perhatikan di sini satu hal yang menarik, sifat ahlussunnah itu ahlu ijlalin li salafi. Menghormati pendahulunya. Wah ini ikhtalafu ma'ba'dihim. Meskipun mereka berbeda dengan sebagian pendahulu dalam sebagian perkara yang bersifat ijtihadi. Ijtihadi itu ya nanti mempertimbangkan konteks masyarakatnya, gitu. Nanti metode dakwah. Gitu. Kenapa mereka punya karakter menghormati pendahulu? Karena mereka adalah al-usul ammah tajma'uhum. Mereka punya prinsip bahasanya kaedah-kaedah umum lah yang menyatukan mereka. Demikian juga mereka itu ittisal, bersambung, tidak putus. Mereka itu bersambung. Mereka itu ya membaca buku-buku pendahulunya, mengambil inspirasi dari buku-buku pendahulunya, dapat hidayahnya itu ya juga dari buku-buku para mubalik sebelumnya, generasi sebelumnya. Dan mereka bukan orang yang tidak tahu balas budi. Dan bukan orang-orang yang model tidak tahu terima kasih. Maka dapat hidayah sunnah sekarang ini dulunya itu baca Hasan, baca Hamka, baca ya,
Kiai Munawar Khalil Semarang ya, membaca Surkati gitu. Ya, karena bacaan-bacaan itu akhirnya ilmu semakin berkembang di generasi sekarang lebih luas lagi gitu. Luasnya itu nanti kemudian jadinya lebih ketat lagi karena tahu oh ini harusnya masuk dalam bagian dari prinsip Ahlussunnah. Kan mereka punya ittisal, nyambung, gak putus tiba-tiba muncul gitu. Namun mereka itu nyambung dengan ittisali wattisalahum bima ali salafu. Dan mereka itu terhubung dengan amal para pendahulu mereka, amal karya para pendahulu mereka. Sehingga ini yabit ini bisa mengendalikan istihad mereka. Istihadnya tidak asal istihad. Fala yakhrujuna an ijma'ihim sehingga mereka tidak keluar dari ijma' para pendahulu. Ya, terutama pendahulu yang betul-betul pendahulu yaitu salafuna as-saleh. Tadi masana ya, terus oka. Ya Ustaz, sampai tadi yang wa yakhrujuna itu. Wa iza ya Ustaz. Nah, idza ikhtalafuna. Qala muallif hafizahullahu ta'ala wa iza ikhtalafu rajjahu bainahum hasibal adilati Itu bacanya hasba. ahsanallahu yakum. Wa iza ikhtalafu rajjahu bainahum hasbal adilati walam Konsep bukan walam hasabah, Ustaz ya? Ya. Kalau hasbuk kan cukup Oh biasanya. iya, Kalau hasabah, ya, hasabah. hasabah kan. Hasabah. wa iza ikhtalafu rajjahu bainahum hasbal adilati walam yakhtari'u qawlan lam yusbaqu ilaihi wa ammal firaqul akhra falaysal lahum wa ammal firaqul ukhra falaysal lahum sanadun muttasilun illa min assasu man assasu maqallatihim maqallatahum hasbuk. wa in Nah, kemudian wa in ikhtalafu jika mereka berselisih rajjahu maka mereka merajihkan bainahum di antara mereka. Mungkin merekanya para pendahulu ya. Kalau kembalinya ke istihadatihim kan harusnya bainaha. Rajjahu bainahum hasabal adillati. Sesuai dengan dalil. Dalillah yang menjadi wasit dan penentu, menjadi juri. Ya, hasabah itu sesuai, kalau hasbah itu cukup. Walam yaktari'u dan mereka tidak mengada-ada kaulan satu pendapat yang tidak ada pendahulunya. Sebagaimana terkenal perkataan dan nasihat Imam Ahmad. Apa bunyinya saat Roni? Apa bunyinya? Atau yang lain? Siapa yang mau urun? Ustaz Roni? Gimana perkataan Imam Ahmadnya? Imam Ahmad atau yang lain, Ustaz? Imam Ahmad. Imam Ahmad ya. Yang saya minta Imam Ahmad. Yang ini bukan la tatakallam fi mas'alatin Nah, imam. la tatakallam
fi mas'alatin Fi laisa laka masalatin laisa laka fiha fiha imamum. Nasihat Imam Ahmad kepada siapa itu? Wasiat Imam Ahmad kepada salah satu muridnya. Siapa namanya? al-Maimuni. Ya, Al-Maimuni. Ini perkataan Imam Ahmad kepada Al-Maimuni yang itu jadi prinsip ya, menjadi kaidah la tatakalam fi mas'alatin, janganlah engkau berbicara dalam satu topik pembahasan laisa laka fiha imam. Kau tidak punya pendahulu, tidak punya salaf dalam hal tersebut. Tentu ini jangan dimaknai apa adanya, perlu rincian. Kalau masalah kontemporer ya nggak mungkin ada imamnya kan. Karena itu kalau itu masalah keindonesiaan ya belum dibahas oleh para ulama terdahulu, maka ya tidak masuk. Kalau untuk hal-hal yang bersifat kontemporer, maka nasihat Imam Ahmad itu berlaku dalam masalah kaidah, kaidah berfikir, alur berfikir, bukan dalam redaksinya. Untuk hal-hal yang telah selesai di masa dulu ya prinsipnya itu. Adapun hal-hal yang belum selesai ya maka tidak menutup kreativitas di generasi eh, sekarang ini. Wa amal firaqul ukhra adapun sekte-sekte yang lain mereka tidak punya sanad bersambung kepada orang yang membuat makalah. Makalah di sini akidah. Orang yang menyusun akidah mereka. Nah, kemudian Pak Arifin. Jadi Ustaz, Assalamualaikum. Pak ini. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa in kana lahum fiha sanadun faqad ikhtara'u aqwalan ukhra ba'dahum wa rubbama kanat titta kalami asla fihim kama wasalal hulubu biba'dil khariji an soro murji'an fa'taqada qawlan wa da'a ilaihi thumma sara da'iyatan ila diddihi Nah, hasbuk. Allahu a'lam wallahu musta'an. Nah, wa in kana lahum fiha sanadun, jika mereka punya sanad dalam akidah mereka tadi, faqad ikhtara'u maka boleh jadi mereka membuat-buat perkataan yang lain ba'dahum setelah generasi pendahulu. Wa rubbama dan boleh jadi kanat adalah akwal, kembali ke akwal, itu ternyata malah didda, berlawanan dengan perkataan pendahulu mereka dalam sekte tersebut. Sebagaimana hulu sikap ekstrim berlebihan telah mengantarkan sebagian khawarij malah sampai jadi murji'ah. Ini jadi mengingatkan saya ya dengan salah satu syekh Mesir yang dulu tahun 2000 itu wah dinilai kencang banget gitu. Mudah sekali ini Hizbi, Sururi gitu, mudah sekali gitu. Dia levelnya sudah syekh. Namanya saya Usamah Al-Kusi. Dulu saya termasuk pengagum beliau saya. Muridnya Syekh Mukbil. Beliau punya buku Fikih Adzan. Itu dipuji sama Syekh Mukbil. Dikasih pengantar sama Syekh Mukbil, dipuji. Beliau ini ya keras sekali, gitu. Semangat sekali kalau membahas Ikhwanul Muslimin gitu. Kencang pokoknya. Tuh bagi-bagi label sururi, hizbi gitu itu murah sama beliau gitu. Semangat ya. Nah, namun setelah pasca kayaknya revolusi Mesir ya, nah itu beliau kemudian ya hmm, malah jadi pengamat kebudayaan, nonton-nonton ini, akhirnya ya kalau sekarang diklik di YouTube itu ya beliau jadi ini
beliau menyebut dirinya salafi liberal gitu. Masih nyebut salafi, tapi salafi liberal, dan itu kan ya sepertinya tanakut gitu ya. Salafi itu kencang, liberal itu longgar gitu. Orang yang longgar tapi kencang gitu. Kencangnya tapi longgar gitu. Jadi dari salafi yang kencang, dar. Itu menjadi orang yang sangat lunak, dan lunaknya bukan ya lunak itu bagus itu, tapi lunak yang overdosis. Ya, lunak yang sudah over gitu. Kalau dulu beliau ya jubahan gini ya, sekarang dasian, jas, ya, meskipun itu juga boleh sih sebenarnya. Tapi kalau beliau dulu kenceng, bantolun macam-macam gitu, jas dan sebagainya, terus habis ini di ya itu kan jadi unik ya gitu. Meskipun ya secara hukum sebenarnya ya yang pas ya jas, dasi, nggak apa-apa. Pantolun, celana ya longgar gitu. Asalkan celananya bukan celana yang super ketat. Itu di sini beliau sampaikan sebagian khawarij jadi murji'ah. Dan juga ya semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua dan beliau. Ya, sebagian salafi yang ekstrim itu malah jadi liberal gitu. Pak takoda kaulan, dulunya beliau meyakini satu perkataan, wada'a ilaih, kemudian mendakwahkannya, kemudian habis itu mendakwahkan kebalikannya. Ya, Wallahul musta'an. Gitu. Kemudian Satroni, catatan kaki aja coba. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Famin awsafi ahli al-bid'ah annahum yatanaqaluna min aqidatin fasidatin ila ghairiha. Misal Mukhtar ibni Abi Ubaid as-Saqafi kana kharijiyan summa sara zubairiyan summa sara syi'iyan. Qala Mubaridu fi kitabihil kamil Mustafa al-Halabi wa kana al-Mukhtaru la yuqafu lahu ala mazhabin kana kharijiyan summa sara zubairiyan summa sara rafidiyan fi zahirihi. Undur al-Milal wa Nihal di Syahrastani. Syarastani. Nah, di antara sifat atau ya karakter ahli bid'ah, mereka itu berpindah dari satu akidah rusak kepada yang lainnya. Jadi perubahannya perubahan akidah ya. Kalau orang itu perubahan fikih dulu kencang jadi luas, itu tidak masalah gitu. Karena ya demikianlah orang gitu. Man kathura ilmuhu kathura ingkaru. Makin banyak ilmunya, orang itu makin toleran. Karena tahu sudut pandang yang lain. Sehingga tidak benar kalau ada orang yang mengatakan aku itu masih seperti yang dulu. Itu dusta itu. Ya, orang itu berubah dengan tambah bacaan, tambah wawasan, ketemu orang, terpengaruh orang. Ya tidak mungkin Pak Uka sekarang itu seperti Pak Uka 3 tahun yang lewat itu. Itu tidak mungkin itu. Sahih, Ustaz. Alhamdulillah. Ya tidak mungkin gitu. Maka siapa yang tidak berubah itu berarti dia telah menyia-nyiakan waktu di waktunya itu. Siapa yang setelah 10 tahun, siapa yang setelah 5 tahun mengatakan saya masih seperti yang dulu, maka berarti dia buang-buang waktunya selama 5 tahun. Dia tidak bertumbuh selama 5 tahun itu. Artinya dia buang-buang waktunya dan umurnya. Siapa yang setelah 10 tahun masih mengatakan saya masih seperti yang dulu, berarti dia sia-siakan 10 tahun itu. Dia tidak bertumbuh selama 10 tahun itu. Orang itu harus berubah. Nah, semestinya berubah ke arah yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih luas, tapi ya tetap punya prinsip gitu. Maka perubahan itu sebuah
keniscayaan. Kata orang ya segala sesuatu di dunia ini berubah, kecuali perubahan itu sendiri gitu. Segala sesuatu itu berubah, kecuali Tuhan gitu kata orang. Kecuali Tuhan dan perubahan itu sendiri gitu. Atau ditambah hal-hal yang disebut oleh orang hukum alam. Jadi kecualinya cuma 3 saja. Semua itu bertumbuh gitu. Ya. Kalau hukum alam atau hukum yang Allah letakkan di bumi ini, air itu turun dari atas ke bawah, itu sejak 10 tahun yang lewat dan sebelumnya masih seperti itu sampai sekarang. Meskipun sampai sekarang bisa diakali pakai mesin, bisa saja bukan dari atas ke bawah, namun dari bawah ke atas gitu. Maka semuanya berubah, semuanya bertumbuh, kecuali perubahan, kecuali Tuhan, kecuali ritual agama, Tuhan dan Allah dan turunannya, aturan agama, hukum agama, atau hukum alam yang ada di alam semesta. Main aja. Tapi ini ya, yang ini yang tercela ini berpindah dari satu akidah rusak kepada akidah yang lainnya. Contoh di orang masa silam yang pindah-pindah itu ada seorang ya satu suku, satu kabilah sama Al-Hajjaj bin Yusuf. Namanya Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, sama-sama Thaqafi. Satu kabilah, satu masa. Karena Khawarijian. Di zaman Ali dia Khawarij. Summa Zubairian. Tapi Zubair ini bukan aliran ya semestinya. Kemudian di zaman Abdul bin Zubair itu jadi khalifah, dia ikut pengikutnya Zubair. Summa sara Syi'iyan, kemudian setelah itu dia Syiah. Sebagian dikatakan Al-Mubarid di kitabnya Al-Kamil, wakan Al-Mukhtar dan adalah Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. La yuqafu lahu ala madhabin. Tidak berhenti dalam satu madhab. Itu madhab akidah. Karena kharijiyan. Dulunya dia khawarij, cuma Zubairiyan. Namun, ya, ya, ini namun tidak pas ini ya. Tidak pas kalau Zubair dianggap sebagai madhab. Ini politik saja. Ijtihad politik gitu. Jadi pengikutnya Abdullah bin Zubair itu enggak pas kalau disebut sebagai satu madhab aqdi gitu. Itu pilihan politik, ijtihad politik. Sumasar rafidiyan fi dhahirihi. Kemudian dia secara lahiriah dia rafidi. Dan setelah itu dia ngaku jadi Imam Mahdi gitu. Masih berlanjut itu. Dari Rafidi setelah itu dia ngaku jadi Imam Mahdi. Demikian di kitab Al-Milal wan Nihal Sarostani. Nah, kemudian Ustaz, izin nanya sebuah ungkapan ini, Ustaz. La iya, yuqafu lahu ala madhab ini, Ustaz. iya, Tadi kan diterjemahkan berhenti kan? iya. Artinya gaya bahasanya itu kok ndak la yakifu ala madhabin gitu. Maksudnya gaya bahasa la yuqafu lahu ini maksudnya apa ya? Ingin mengungkapkan gimana gitu, Ustaz? Karena penasaran, Ustaz. Nah, wakofa ala itu kan mengetahui ya sebenarnya. Wakofa kalau disambung sama ala itu mengetahui. Tidaklah diketahui dia memiliki mazhab tertentu dalam keyakinan. Oh iya. Mazhab tertentu dalam pengertian mazhab yang baku yang dia pegang. Oh, Itu. Ustaz. Itu kalau mau lebih letterlek. Nanti terjemah bebas saja. Iya, iya. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Kemudian Mas Gani bisa baca atau masih sibuk jadi ini petugas haji? Halo, halo, Gani? Bu ya, ya, ya tidak apa-apa. Ya, Ridho coba, Ridho. Lanjut ini Ustaz, Alik ya, Ustaz. Ya, lanjut catatan kaki.
Assalamualaikum. Wa min haula'i Nasr ibn Asim Al-Laitsi wa huwa min at-tabaqatil wusta min at-tabi'ina kama fi at-taqrib. Qala al-Mubarridu fi al-Kamil wa kana yara ra'yal khawarij fatarakahu. Mubar. Assalamualaikum. Mubarrid. Qala al-Mubarridu fi al-Kamil wa kana yara ra'yal khawariji fatarakahu wa sara murji'an. Lanjut. Nah, wamin haula di antara contoh yang pindah-pindah itu contohnya Nasr bin Asim Al-Laitsi. Beliau secara generasi tabi'in, beliau tabaqah wusta pertengahan. Bukan tabi'in kibar, bukan tabi'in sighar, tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu berarti ya seperiode dengan Al-Hasan Al-Basri dan yang lain. Sebagaimana di takrib itu takribut tahdhib. Mubarid di Al-Kamil mengatakan karena adalah Nasr bin Asim ini yara ra'yal khawariji. Berpaham sebagaimana paham khawarij. Ini kalau di bahasa para ulama itu ada kana kharijiyan. Kayak seperti tadi ya. Kana kharijiyan untuk Abu Ubaid. Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid ya. Kalau ini yara ra'yal khawariji gitu. Itu sepertinya sih nuansanya, kesannya berbeda itu. Kalau karena kharijian itu ya dia aktif di khawarijnya itu. Tapi kalau ya ro'yal khawariji ya itu ya, ada kesan dia pasif dia. Khawarij tapi khawarij pasif. Sepakat, setuju, tapi ya, bareng-bareng dengan temennya melakukan aksi gitu, enggak dia. Cuma ya sepakat aja. Fatarakahu kemudian dia tinggalkan, kemudian berubah jadi murji'ah. Wamin Asy'ari di antara syairnya, dia mengatakan, Faraqtu Najdah. Aku tinggalkan aliran Khawarij namanya Najdah. Ini Khawarij yang paling ekstrim seingat saya. Khawarij klasik yang paling ekstrim itu. Sampai menghalalkan anak, bayi dari orang yang menyelisihinya. Dan Najdah ini siapa yang tidak ikut alirannya dia kafir. Walladina tazarraku dan dia kan demikian juga orang-orang yang tazarraku. Mungkin ini Azariqah ini. Sekte juga, sekte Khawarij. Azariqah. Jadi dia Najdah, Azariqah. Wabna Zubair ikut juga golongannya Abdullah bin Zubair. Wasi'at al-Kadzab. Kemudian jadi Syiah yang mereka ini para pembohong. Wasufrat al-Adhan. Nah, Sufrah ini juga aliran juga. Kalau nggak salah, Sufrah itu sekte di Khawarij sebenarnya. Alladzi takhayyaru dinan yang mereka tuh pilih-pilih agama bila thiqatin wala bi kitabin. Tanpa orang yang terpercaya dan tanpa kitab suci yang membimbing. Nah, itu, maka dicontohkan dengan pindah-pindah dari satu aliran sesat ke yang lainnya, dicontohkan dengan dua person. Pertama Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, dan dia tadi semasa dan sama-sama satu kabilah dengan Al-Hajjaj, dan dua orang ini sudah diprediksikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Nabi sampaikan akan muncul dari Tsaqif kadzaban wa mubiron. Ada yang jadi kadzab, kadzab itu ini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, wa mubiron, dan ada yang jadi penghancur. Kata Asma binti Abi Bakar, yang dimaksud dengan mubiron itu kamu wahai Hajjaj.
Demikian dikatakan Asma di depannya Hajat. Setelah Hajat membunuh Az-Zubair. Abdullah bin Zubair maksud saya. Nah, kemudian yang kedua tadi Nasr ibn Asim Al-Laythi. Dan catatan penting, sebagian orang itu mungkin ya berpegangan dengan kalimat semacam ini, wahlul bid'ah itu ya tanaqul. Dan mereka mengatakan bahwasanya ahli sunnah yang sejati itu ya dia bertahan dengan status quo gitu. Sudah ada ilmu baru, sudah ada wawasan baru, tapi tetap maunya mengagung-agungkan apa yang sudah dulu jadi sudah jadi ilmu, jadi pegangan gitu. Padahal dia tahu itu nyata-nyata salah. Karena nggak pengen itu ya tanakol. Itu wah itu ciri ahli bidah gitu. Itu ada kecenderungan bertahan pada status quo gitu ya. Tidak ya, ya sama dengan jumud, tidak mau menerima ilmu baru gitu. Padahal prinsipnya kata Syekh Al-Albani bahwasanya al ilmu la yaqbalul jumuda. Ya, yang namanya ilmu itu tidak menerima jumud. Ilmu itu berkembang. Orang itu harus berubah. Tambah bacaan, tambah pengajian yang didengar, tambah syekh, guru ya, yang ditemui, yang didengar pengajiannya. Itu semestinya ada perubahan-perubahan. Dan tentu perubahan bukan semata perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih luas, lebih bagus akhlaknya, lebih bagus cara berpikirnya, dan seterusnya. Ya, demikian ngaji kita di kesempatan malam hari ini. Ya, kita punya waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk ya ngobrol atau dan mendiskusikan hal-hal yang perlu didiskusikan dan dibicarakan. Ya, silakan jika ada yang mau disampaikan, terutama berkaitan dengan pelajaran kita. Apa Ustaz? Ada yang mungkin saya tanyakan Ustaz. Silakan. Yang tadi Ustaz ibarat dari penulis yang itu di atas itu Ustaz. Ya. Yang mengatakan li'anal usul al-amata tajma'uhum. Di sini ini yang bisa dijelaskan lagi Ustaz. Al-usul al-amah ini itu apakah cuman ini seperti apa Ustaz? Apa hanya berlaku di akidah atau di fikih juga atau di hal-hal yang lain? Karena kalau kita melihat kaum muslimin, tentunya kalau kaum muslimin itu kan al ma'rifatullah misalkan, kemudian rukun Tauhidullah, iman, rukun Islam, ya, seperti rukun Islam. Apakah iman, rukun Islam, ya. ya seperti apakah lebih detail lagi gitu? Li'anal usul al-amah itu seperti apa Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Ya, Pak Yako. Ya, pertanyaan yang bagus Mas Hana. Jadi usul al-ammah ya tergantung konteksnya. Kalau kita bicara kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, nanti usul al-ammah ya bisa jadi sampai ya menerima 5 rukun Islam, 6 rukun iman gitu. Kiblat yang sama, nabi yang sama, dan seterusnya. Tapi kalau tadi konteksnya kan konteks ahlu sunnah ya. Ya, maka usul al-ammah inda ahli sunnah. Salat ammah indal ahli sunnah itu semangatnya adalah misalnya kalau di sifat Allah isbatu sifat. Ya, meskipun nanti secara ternyata ada yang terkepleset dalam bab sifat. Tapi usul ammahnya sama. Itu ya tidak main vonis kafir, gitu, sesat. Gitu. Usul ammahnya sama. Kemudian ya di antara usul ammah indal ahlu sunnah ya menerima Al-Quran dan hadis yang sahih meskipun ahad. Ya, nanti tapi di sisi tanzil kemudian ada yang punya sudut pandang yang berbeda gitu. Akhirnya ya
secara prinsip sama, mau megang Quran dan Sunnah gitu. Tapi nanti di dataran praktek dinilai oleh pihak lain atau temannya, oh dia memegang Quran dan Sunnah saya nggak begini gitu. Nggak kemudian langsung main hajar saja. Sesat itu sudah. Tidak demikian. Ya kita itu berdakwah mengikuti para nabi dalam berdakwah. Nah itu kan usul al-ammah. Nah, nanti pakai berbayar di gedung atau di masjid, ah itu kan nanti ya nggak ya nanti itu kan bisa istihadi gitu loh. Semangatnya kan sama, usul al-ammahnya sama gitu. Usul al-ammahnya itu kan sama. Ya dakwah ilallah gitu. Meniru para nabi, meneladani para nabi dalam dakwah gitu. Ya, nanti kemudian problem masalah kemudian lighting pakai ini pencahayaan eh, atau terang benderang atau berbayar ataukah tidak itu itu semestinya tidak kemudian wah ini sudah menyimpang ini jalan dakwahnya gitu kan. Padahal sama usul ammahnya gitu. Usul ammahnya sama gitu. Ya, jangan mudah disimpulkan gitu. Yang berbeda itu langsung sesat gitu. Itu menyimpang. Ini tersingkap sudah hakikat orang itu saat ini. Orang itu misal yang selama ini disembunyikan. Nah, gitu kan. Ya enggak harus seperti itulah gitu lah. Usul ammahnya itu sama loh. Ngaji Quran was sunnah gitu. Nanti kemasannya itu mau camping, mau kemasannya itu mau di hotel, mau di gedung gitu. Itu kan ya itu kan apa partikular gitu kalau bahasa Indonesianya. Itu juz'iyah gitu. Dari al-ammah tentang mendakwahkan Quran dan Sunnah. Gitu Mas Ana. Ya, Kembali ke syukuran. masalah kokoh itu Sat ya. Wah iya, tadi kan ada orang-orang yang sukanya status quo. Pokoknya Kokoh. kami tetap seperti yang dulu gitu. Yang dulu itu udah ada itu. Pakai berbayar, pakai lighting, macam-macam tuh udah ada itu. Nah, gitu. Provokatif ya Terus Ustaz. maunya ya status quo yang dulu gitu. Jangan tanakul gitu. Itu ciri ahli bidah. Nah, dulu nggak pernah kayak gitu. Nah, gitu. Kalau dibawa ke situ kan jadinya nanti ahli bidah dan ahli sunnah gitu. Padahal kalau dibawa fikih gimana sih hukumnya pakai lighting gitu. Nah, al aslu al aslu fi lighting haram atau kemudian atau tidak gitu kan. Hmm. Kan bisa sebenarnya kalau dibawa ke fikih kan lebih enak gitu. Nah, tapi maunya itu dibawa ke tauhid akidah gitu. Dan itulah dakwah tauhid. Nah, apa-apa dibawa ke tauhid dan akidah. Apa-apa tuh dibawa ke tauhid dan akidah. Nah, bab akidah jangan tanakul. Nah, jangan tanakul. Itu kan bab akidah. Nah, padahal kan terusnya kan tanakul min akidatin fasidatin ila fasidatin ukhra gitu kan. Itu kan bab akidah. Loh, ada mutanakol dibawa ke fikih. Padahal kalau di fikih itu nanti kan yang terjadi Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, kaul jadid gitu kan. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Imam Ahmad dalam satu perkara fikih bisa sampai 5 pendapat misalnya. Nah, itu berarti tanakul Imam Ahmad itu kan. Sampai 5 pendapat loh. Seminggu yang lewat begini, hari ini begini, bulan depan beda lagi sampai 5. Kalau pakai sudut pandang fikih ya enggak apa-apa gitu. Dulu Pak nggak pakai lighting, sekarang pakai lighting ya boleh-boleh saja. Dulu pakai tiket, sekarang nggak pakai tiket. Dulu nggak pakai tiket, sekarang pakai tiket ya, ya no problem. Nah, tapi orang yang sukanya pakai status quo itu bawanya ke akidah. Udah boleh itu tanakul itu. Itu Tasabuh kan tanakul Ustaz. itu min min dalail tamyi' bil lembek.
Itu karena pinginnya status quo gitu. Yang muskilah itu Ustaz, kalau di framing misalnya kayak jual ayat, kemudian pakai dalil Iya, itu. as'alukum min ajrin in Nggak ada. ajriya illa Allah. Jadi orang awam kan dengarnya, oh iya ya ini akidah gitu. Gimana, Ngeri. gimana? Siapa ini yang ngomong ini? Siapa? Hah? Ana Ustaz Yunus Ustaz. Oh ya, gimana maksudnya? Maksudnya yang apa? Yang baru-baru ini viral gitu kan. Jadi di framingnya itu jual ayat gitu. Oh ini Ustadz jual ayat. Padahal para nabi itu apa? Para nabi kan nggak ada yang minta upah gitu. Jadi di framingnya itu ke masalah akidah gitu Ustadz, kayak yang sampaikan tadi itu gitu. Ya, iya, gitu. Dan itu kemudian dianggap sebagai bagian dari dakwah kita, dakwah tauhid, nah gitu kan. Apa-apa dibawa akidah. Jadinya seperti itu, nggak padahal ya nggak seperti itu kalau didudukkan itu harusnya dibawa ke bab fikih gitu. Bab fikih itu biasa tanakul gitu. Tanakul. Ini tanakul kan diketahui sejarahnya atau nggak diketahui sehingga akhirnya ada dalam satu masalah sekian pendapat gitu. Nah itu perkataan, nah, itu dalam ini perkataan ulama nggak didudukkan pada tempatnya gitu kan jadinya. Perkataan ulama yang dibaca di bab akidah dibawa ke ranah fikih. Contohnya tadi ada mutanakul gitu. Ustadz, Ana kan punya teman. Suaranya eh, oh, tertutup Ustaz. oh ya Bismillah. Tes tes. Ya, udah jelas. Iya. Ana punya kenalan orang NU lah gitu, Ustadz. Orang NU atau Aswaja gitu kan ngakunya. Dia sempat apa namanya Ya, mempertanyakan ada gimana? Ustadz Sunnah yang Beliau gimana? berpendapat kalau apa namanya rukun wudhu itu ada dua gitu. Rukun wudhu ada dua. Pertanyaannya itu karena anak kurang luas masalah fikih, apa memang ada dalil? Anak sih berusaha husnudon aja, apalagi Ustadz Sunnah gitu kan. Apakah memang ada penjelasan ulama yang terkait masalah rukun wudhu itu, Ustadz? Oh, itu kan ini itu kan itu Sat Khalid itu. Itu khata itu. Iya, Khata iya wadih. maksudnya Udah. maksudnya apa ada asatid yang nasihati kemudian udah rujuk anak, maksudnya kan kita nggak tahu anunya, update Ya. beritanya gitu. Ya, nggak harus update berita, capek. Iya. Capek ya. Khotok Maksudnya gitu aja lah. Nggak usah gitu. ya maksudnya kan kalau orang di luar sana yang orang aswaja apa, dia kan cari-cari celah gitu. Ada celah dikit menjatuhkan kan gitu. Putus suara. Gimana? Oh, maksudnya kan orang-orang saudara-saudara kita yang di seberang sana yang istilahnya berupaya untuk nyari-nyari celah gitu, Sat. Ya, Nyari-nyari celah. Maksudnya dari sisi salah, oke lah salah. Cuma selanjutnya itu kan biasanya kan kalau asatid kita ada yang keliru, misalnya kayak Ustadz Syafiq mungkin pernah bilang zikir habis sholat tuh kayak nyanyi-nyanyi, kan ada video klarifikasinya gitu. Artinya asatid kita kan tidak terkesan jumawa, tapi kalau memang salah ya rujuk gitu. ya enggak tahu saya tentang berita tentang hal tersebut itu. Tapi ya secara umum beliau ini kalau bahas fikih itu banyak errornya. Itu kalau mau objektif ya. Beliau kalau bahas fikih itu terlalu banyak errornya. Nggak cocok. Gitu. Semestinya kalau beliau bahas cerita, sirah gitu, passionnya di situ. Katanya banyak orang yang terkesan. Saya belum pernah sih nyimak kajian sirah beliau, tapi banyak orang katanya ya cocok dan ya tersentuh di bab itu. Tapi kalau yang pernah saya dengar ya simak ya, saya pernah dengar satu rekaman beliau gitu bahas Bulughul Maram ya banyak sekali salahnya dalam satu rekaman.
Ya memang gitu. Iya, Jadi Ustaz. sebuah hal yang tidak boleh ditutup mata, pelajaran dasar itu juga banyak tidak diterapkan oleh yang dianggap dai atau bahkan dai. Al ilmu qabla al qawl amal. Itu adamul qaul bila ilmin. Itu kan pelajaran dasar. Tapi di praktek yang melanggar ini yang suka menyeramahkan kaidah itu gitu. Itu autokritik dan kenyataan yang pahit yang memang harus diterima. Nggak Iya. perlu dibela-bela gitu. Hmm. Itu Ustaz Yunus kalau respon Ustaz. saya. Ustaz, Ya jazakallah khair. demikian ya ngaji kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita sudah ngaji satu maklam ya, maklam yang ketiga tentang sahabat di atas akidah, dan ini kita ya ada mutanakol, dan ini sekali lagi adalah ranahnya di ranah akidah. Kalau dibawa kepada fikih itu sangat problematis, dan demikianlah realita yang banyak dijumpai di lapangan dakwah. Ini pentingnya meletakkan perkataan ulama masing-masing pada tempatnya. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka yuharifunal kalimah amawadi'i, meletakkan kalimah tidak pada tempatnya. Akhirnya timbul kesesatan dan timbul kerusakan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.